Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak. Si Rudi menjejakkan langkah penuh inspirasi ya guys. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 ya. Jadi biasanya kalau saya bikin konten, saya mungkin kontennya jalan-jalan atau mungkin review satu tempat atau mungkin juga hal-hal yang kaitannya dengan yang saya alami di suatu lokasi. Namun ada juga saya bikin konten itu yang stay duduk aja seperti ini, menceritakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya ide dan gagasan, dan kadang perlu tempat untuk menyampaikan atau menyuarakan atau mengkomentari sesuatu itu dalam platform apapun ya. Ada yang suka komentar, ada yang suka nulis lewat blog, ada yang mungkin menyampaikan kata-kata puitisnya lewat media sosialnya ya kan. Nah, termasuk saya juga ya. Mungkin saya juga kadang pengen menyampaikan sesuatu yang saya lihat, yang saya amati, kemudian saya pengen menyampaikan kepada teman-teman semuanya gitu. Apapun lah ya, misalkan peristiwa politik, misalkan nanti peristiwa yang kaitannya dengan sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya ya. Karena saya yakin pada setiap jejak kehidupan, pada setiap peristiwa, pada setiap pertemuan atau apapun itulah ya, selalu ada hal yang bisa kita pelajari ya. Nah, kebetulan nih, karena saya juga punya teman-teman yang menjalankan pekerjaan lah ya di satu bidang. Tentu kita di setiap hari itu akan selalu bertemu dengan yang namanya mengambil keputusan ya. Keputusan. Jadi memilih keputusan yang terbaik dari opsi-opsi yang tersedia. Nah, pernah nggak sih kalian gitu ketika mengambil keputusan atau kalian menyampaikan kepada tim kalian itu ada kata kayak gini? Misalkan nih kita mau ketemu seseorang, ada kata takutnya nanti orangnya kalau nggak janjian dulu kita nggak bisa ketemu pak ya, misalkan ya. Jadi ada komentar atau ada penyampaian tentang takutnya nanti, dan itu kayaknya bukan hanya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi takutnya bla 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 bla, atau takutnya jadi biasanya takutnya ini untuk ya, sebenarnya takutnya itu kalau dalam tanda kutipnya itu adalah skenario terpahit dari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi ya, skenario terpahit, skenario yang terburuk lah ya. Bu, nanti kayak gini gimana ya, sebenarnya itu ya sesuatu yang bisa kita terima juga ya. Cuman kadang takutnya atau perasaan atau pemikiran takut itu juga menjadi apa ya istilahnya, penghambat juga dalam mengambil keputusan. Jadi stuck gitu loh di ketakutan-ketakutan itu, sehingga itu kita tuh masih gamam atau masih menahan diri untuk segera mengambil sebuah keputusan atau pilihan gitu, karena takutnya jadi banyak takutnya. Nah, akhirnya pada suatu kesempatan saya punya pemikiran kalau ya kalau ada takutnya berarti ada dong yang tidak takutnya. Kalau ada teman menyampaikan takutnya ini, berarti yang nggak takut apa dong gitu. Alternatif atau counter dari seseorang ataupun kita merasakan takutnya nanti, nah berarti yang nggak takut apa gitu. Jadi karena pemikiran memunculkan tidak takut dari munculnya takutnya, paham lah ya. Jadi pemikiran nggak takutnya gimana ya, ya itu seperti itu. Jadi
harus dikonter sih kalau ada pemunculan takutnya, atau kalau seseorang menyampaikan takutnya berarti yang nggak takutnya gimana dong. Jadi perasaan takutnya ini kadang menghambat kita untuk mengambil keputusan, sedangkan keputusan itu harus segera kita ambil, ya kan. Yang pertama itu. Yang kedua, kadang pemikiran takutnya itu juga tidak selalu menjadi kenyataan sih. Ya, jadi pemikiran tentang apa yang kita pikirkan, ketakutan-ketakutan yang kita pikirkan, pada kenyataannya itu kadang tidak terjadi gitu. Lebih banyak tidak terjadi sih daripada yang terjadi gitu. Tapi apakah salah sih memikirkan ketakutan atau takutnya itu gitu ya? Sebenarnya tidak salah, tidak ada yang salah. Cuman kalau menurut saya sih harus dikonter dengan perasaan, ya kalau ada takutnya berarti ada dong yang tidak takutnya gitu. Jadi pola dari pemikiran kita itu selalu bisa mengambil hal yang berbeda gitu. Jadi mengarahkannya itu bukan hanya di satu titik yang di situ nggak selesai ya, tapi ya kita bisa segera mengambil keputusan ya. Saya teringat tuh ya yang bagian saya suka dari Indonesian Idol dulu ya. Karena Anda yang memilih, Anda yang menentukan. Jadi apapun itu, keputusan itu kan kita yang memilih, kita yang menentukan. Jadi kalau kita selalu terjebak pada perasaan takutnya, takut, kapan kita akan bergerak dan kita akan mengambil keputusan? Ya, nah karena keputusan harus diambil. Kalaupun nanti setelah keputusan diambil dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya itu ada permasalahan, nah itu baru di ranah kita evaluasi atau kita perbaiki. Kadang pemikiran takut itu menghambat kita melakukan eksekusi di lapangan. Ya, kenapa kita nggak lakukan aja dulu? Nanti setelah kita melakukan ada permasalahan ya kita sikapi permasalahan tersebut, kita cari solusinya ya. Dibanding kita masih takutnya tapi kita ya nggak ngapa-ngapain jadinya gitu ya kan. Dan itu sering terjadi sih dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam urusan apa aja, banyak sih, banyak yang terjadi. Jadi ini juga menjadi apa ya, gambaran ya, karena saya juga sering menemukan kayak gini. Jadi kalau ya sekarang kalau ada yang ngomong tim saya mengatakan takutnya Pak seperti ini nih, ya berarti tolong jelaskan ke saya kalau ada takutnya yang kamu nggak takut itu seperti apa. Jadi keputusan itu selalu atau opsi-opsi itu selalu terbuka, ada tidak takutnya ya. Oke, semoga teman-teman semua selalu sehat ya. See you on the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.